Shalom jemaat Tuhan, dimanapun kita berada, mari kita siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Kita membawa segenap kehidupan kita, karena kita tahu hanya Dialah sumber kekuatan kita, sumber pengharapan kita. Mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa kami di surga, kami sungguh ucap syukur atas anugerah-Mu bagi kehidupan kami. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang selalu ada dalam kehidupan kami. Kau Allah yang telah menebus dosa kesalahan kami. Kau yang membawa kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Kami boleh datang kepadamu, memuji, meninggikan, membesarkan nama-Mu ya Bapa. Kiranya Kau yang bertata dalam setiap pujian kami. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Kami bawa setiap kehidupan kami Bapa. Kami membawa ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Dengan apa ku membalas cintamu yang ku terima darimu. Dengan apa ku membalas kasih-Mu, oh Yesusku. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Terima kasih Tuhan. Dengan apa kami membalas kasih-Mu Tuhan. Kami memuji nama-Mu Tuhan. Dengan apa ku
katakan dengan segenap hati kita, Dia Allah yang setia, Allah yang selalu menopang kehidupan kita, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur atas kasih setiamu bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan bersorak-sorai, memuji meninggikan nama-Mu. Biarlah Engkau menerima setiap pujian kami, segala hormat kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Dimanapun kita berada, kita percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita, amin. Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Mari kita mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan, karena kita tahu hanya Dialah yang terbesar dan termulia. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Mari kita mau bersorak-soraknya bagi nama Tuhan. Haleluya. Jiwa aku bernyanyi karena Rohmu ada dalamku.
kita percaya bahwa hanya Dialah yang terbesar dan termulia dalam kehidupan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, seluruh kehidupan kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita patut bersyukur atas kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Sekalipun kita seringkali mengecewakan hati Tuhan dengan dosa, dengan pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan, tapi Tuhan tetap menerima kehidupan kita. Dia menjadikan kita miliknya. Dia yang telah menebus dengan darah yang mahal bagi setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaianmu. Dalam kekhawatiran ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbananmu Tuhan, karena pengorbananmu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami milik-Mu Bapa. Mari kita sama-sama karena pengorbanan, karena pengorbananmu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekurangan Kamu tahu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah, tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku seangkat tanganku berseru, ku milik-Mu. Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Kami milik-Mu. I am yours now forever. In Your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in Your wonder. I am yours, I am yours.
kasih Tuhan atas anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kau yang telah mati bagi hidup kami, Bapa. Terima kasih, kami adalah milik-Mu Tuhan. Kau yang membuat setiap kehidupan kami sesuai dengan rencana-Mu. Biarlah kehendak-Mu saja yang terjadi dalam kehidupan kami, Bapa. Ajar kami taat kepadamu, ajar kami setia kepadamu, ajar kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan yang menolong setiap kehidupan kami. Biarlah kami tidak hanya menjadi pendengar-pendengar firman-Mu, biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa. Tuhan memberkati hamba-Mu yang telah Kau urapi. Tuhan memberkati biar menjadi saluran berkat bagi kehidupan kami. Kami siap untuk mendengarkan dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin, puji nama Tuhan Yesus. Shalom Bapak Ibu, saya ucapkan selamat pagi bagi kita semua. Firman Tuhan mengatakan, satu kali langit dan bumi ini akan lenyap, akan berlalu, tetapi firman Allah kita kekal sampai selama-lamanya. Itu sebabnya kita mau persiapkan seluruh hati kita untuk mendengar, merenungkan, dan juga melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu kekal, tidak akan pernah berubah. Dia tetap berkuasa sampai selama-lamanya. Pagi hari ini saya akan memberikan tema atau judul firman Tuhan yang saya sampaikan. Taat dan tetap bersyukur di tengah-tengah persoalan. Kita akan buka Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal yang ke-17. Injil Lukas pasal 17 ayat yang ke-11 mulai. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikopnya ke-10 orang kusta. Ayat 11. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Bapak Ibu dan Saudara sekalian, pada zaman dulu ketika seseorang kena kusta, maka penyakit kusta yang dia derita itu adalah penyakit yang sangat menyedihkan, ya. Penyakit yang sangat mengkhawatirkan. Karena bukan hanya sakit secara jasmani, tetapi secara batin atau psikologinya mereka juga akan terganggu. Karena apa? Orang kalau sudah kena kusta, maka dia harus dijauhi, harus disingkirkan. Karena orang yang kena kusta pada zaman dulu itu Bapak Ibu, berarti mereka itu adalah seorang yang najis. Di dalam kitab Imamat pasal 13 ayat ke-45 dikatakan, orang kalau kena kusta maka pakaiannya harus cabik-cabik,
rambutnya dibuat secara terurai, muka tertutup, dan dia selalu teriak atau berseru, najis, najis. Itu sebabnya Bapak Ibu, Lukas menulis di dalam ayat yang ke-13 bahwa ke-10 orang kusta ini dari tempat yang agak jauh dan berteriak kepada Yesus. Kita bersyukur memiliki Allah yang luar biasa. Dia tidak pernah menolak kita, Dia tidak pernah menjauhi kita, menyingkirkan kita. Dalam dunia ini kita seringkali mungkin menjadi orang yang terpinggir, orang yang dipandang sebelah mata, orang yang tidak dianggap, diremehkan. Itu hal yang menyakitkan Bapak Ibu. Tapi Yesus tahu bagaimana rasanya ketika kita menjadi orang-orang yang tidak dianggap oleh keluarga kita, oleh orang lain. Itu sebabnya saya sangat tertarik dengan perkataan Yesus. Ketika Alkitab mengatakan ketika Yesus memandang, ketika Yesus mendengar teriakan orang kusta ini dan Yesus memandang. Saya percaya kalau Yesus memandang kita manusia, Dia tidak hanya sekedar memandang. Tapi ketika Yesus memandang manusia itu, Dia memandang dengan penuh perhatian. Yesus memandang dengan penuh belas kasihan. Yesus memandang dengan kepedulian yang akan dilakukan kepada orang-orang yang datang kepada Dia. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, siapapun yang kita miliki yang terdekat dengan kita di dalam dunia ini, satu kali mungkin bisa menolak kita, bisa menjauhi kita. Tapi ingatlah, Yesus tidak pernah menjauhi kita. Dia tetap menerima kita. Karena memang kedatangan Yesus ke dalam dunia ini bukan untuk mencari orang yang sehat, tapi Dia mencari orang yang sakit supaya disembuhkan. Bahkan Dia bukan mencari orang yang benar, tapi orang yang hilang, orang yang berdosa supaya diselamatkan. Bersyukurlah memiliki Yesus yang hidup, Yesus yang luar biasa. Ketika Dia memandang, Yesus tidak pernah memandang kita dan memberi penghakiman, menghakimi kita, membuka aib kita, mengadili kita, menyalahkan kita. Tapi ketika Dia memandang kita, maka belas kasihannya lah yang jatuh dan turun kepada kita. Seringkali kalau manusia dalam dunia ini memandang seseorang, dipandang, dilihat dengan pandangan yang sinis, lalu dibuka aibnya, dibongkar luka-luka lama itu, yang sudah sembuh itu, maka akan luka dan berdarah kembali. Tapi Yesus, Dia memandang kita, Dia memandang 10 orang yang penyakit kusta itu dengan pandangan yang sungguh-sungguh penuh dengan kasih dan perhatian. Ya, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita lihat Tuhan mengatakan dalam ayat yang ke-12, saya baca, dikatakan di sini, ketika Ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui Dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak,
Yesus Guru, kasihanilah kami. Lalu Yesus memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam, dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Ya, saya berpikir, kenapa sih Yesus kok enggak langsung aja ya sembuhkan atau tahirkan 10 orang yang kusta ini? Ya kan enak, ya mereka lihat langsung udah bersih tahir, terus mereka akan bersuka cita, ya mereka akan pergi ketemu dengan keluarga mereka dengan penuh kegembiraan. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan ingin kita berada di dalam yang namanya proses, menjalani proses hidup. Manusia kita ini rapuh, Bapak Ibu. Saat ini kita berdoa, langsung dijawab Tuhan seperti hanya membalik tangan, maka kita akan besar kepala. Ya kita akan mulai sombong, kita karena saya berdoa. Langsung dijawab, langsung ditolong, mujizat terjadi. Tapi kita lihat, ketika Yesus memerintahkan kepada ke-10 orang kusta ini untuk pergi menunjukkan diri mereka ke imam-imam, Tuhan mau 10 orang kusta ini dalam proses, hidup dalam proses. Ketahuilah Bapak Ibu, proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita itu untuk membentuk karakter kita. Kadang waktu itu kayak ditunda untuk menjawab, menolong kita, karena Yesus lebih melihat lewat proses yang terjadi dalam hidup kita, yang kita hadapi itu, untuk membuat karakter kita itu menjadi karakter yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita mulai memiliki kesabaran lewat proses yang kita hadapi itu, mulai otot-otot rohani kita itu mulai kuat, tangguh dalam menghadapi masalah-masalah yang besar yang akan kita hadapi ke depannya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kenapa Yesus kok enggak langsung aja sembuhkan, tahirkan kusta dari orang-orang ini? Yesus mau melihat ketaatan orang-orang yang berpenyakit kusta ini. Taat enggak? Ya memang kalau kita perhatikan kan dalam ayat ini, ketika Yesus mengatakan pergilah, kondisi tubuh mereka masih tetap sakit. Kusta itu tetap masih nempel di dalam tubuh mereka. Tuhan mau menguji ketaatan. Taat enggak? Mau enggak pergi? Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang taat kepada Tuhan. Jadilah orang-orang Kristen yang memiliki iman, sekalipun saya belum melihat mujizat, walaupun hari ini saya belum menikmati berkat-berkat Tuhan, menikmati mujizat kesembuhan, pertolongan atas keluarga saya, pemulihan dalam ekonomi saya, tapi saya akan tetap percaya, saya akan tetap taat dan beriman kepada Yesus. Banyak orang Kristen memiliki imannya kalau Tuhan memberkati saya, kalau saya sudah lihat kesembuhan itu baru saya akan taat, saya akan berkorban
untuk pekerjaan Tuhan. Saya akan setia melayani Tuhan. Tapi Tuhan inginkan kita memiliki iman sekalipun. Walaupun belum melihat mujizat itu, belum merasakan pertolongan Tuhan itu, mari taat dan tetap percaya bahwa kuasa Yesus itu tidak berubah. Kuasanya tetap sama bagi kita. Ya, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kalau kita tidak taat kepada Tuhan, saya perhatikan dalam Alkitab ini terlalu mahal harga yang dibayar ketika kita tidak taat kepada Tuhan. Kita lihat istri Lot ketika dia tidak taat, maka dia menjadi tiang garam. Yunus ketika tidak taat kepada perintah Tuhan, harganya terlalu mahal yang dia harus bayar. Raja Saul, dia kehilangan kekuasaannya ketika dia juga tidak taat kepada Tuhan. Sebabnya Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mari belajar taat. Walaupun kita berada dalam pergumulan, saat ini sulit, ekonomi sulit, pekerjaan sulit. Tapi ketika Tuhan perintahkan sesuatu kepada kita, mari lakukan itu, jalankan itu. Maka ketahuilah, ketaatan itu merupakan pintu atau kunci untuk kita menikmati berkat-berkat Tuhan. Ketaatan itu merupakan pintu mujizat bagi kita. Taat dulu, maka engkau akan melihat dan menikmati mujizat dari Tuhan. Ya. Yang kedua, ayat yang ke-17, Tuhan Yesus mengatakan seperti ini, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah sembuh atau tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Bapak Ibu sadarilah bahwa Yesus menunggu ucapan syukur yang keluar dari mulut kita. Untuk kita mengagungkan, berterima kasih atas segala sesuatu yang Yesus telah kerjakan kepada kita. Saya juga berpikir, ke-9 orang itu terlalu, ya, kebangetan Bapak Ibu. Tubuhnya sudah tahir, sudah sembuh. Ya mbok, balik lagi sebentar. Mengucap syukur, berterima kasih kepada Yesus. Toh setelah itu kan banyak waktu mereka untuk kumpul dengan keluarga. Pergi jalan-jalan, ya, merayakan kesembuhan, merayakan mujizat yang mereka sudah alami. Kenapa sih kita begitu berat untuk mengucap syukur kepada Tuhan? Kenapa kita tidak bisa mengucap syukur kepada Tuhan? Ada seorang mengatakan, Pak, apa yang mau disyukuri sekarang ini? Semua sulit, katanya ekonomi sulit, pekerjaan berat, kehidupan juga tidak menjanjikan, kesulitan, tantangan hidup semakin berat. Apalagi yang bisa disyukuri? Enggak ada alasan untuk kita bisa mengucap syukur. Semuanya runyam, semuanya gelap, dia bilang. Saya katakan, Bu, barusan kan ibu bisa ngomong, ya, nerocos. Itu jadi satu alasan bagi ibu untuk bisa mengucap syukur, saya katakan. Sementara ada orang, jangankan untuk nyerocos atau cerewet, ngomong banyak patah kata, banyak kalimat, untuk ngomong satu kalimat aja udah berat, terbata-bata. Ya karena mungkin syaraf, lidah atau mulutnya terganggu Bapak Ibu. Saya katakan loh, itu satu alasan bagi kita untuk kita bisa mengucap syukur. Artinya mulut kita, lidah kita belum, nggak ada gangguan, bisa ngomong lancar, bisa nyerocos.
Berarti tandanya kita sehat, tandanya kita hidup dan kita bisa tetap bernafas. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, banyak hal yang kita bisa syukuri di dalam kehidupan ini. Sebabnya Paulus mengatakan dalam surat 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi Bapak Ibu, dari antara begitu banyak hal yang dikehendaki Allah untuk kita lakukan, untuk kita kerjakan dalam kehidupan ini, mengucap syukur dalam segala hal merupakan salah satu yang dikehendaki, yang diinginkan oleh Tuhan untuk kita lakukan. Kenapa kita seringkali tidak bisa mengucap syukur kepada Yesus? Karena kita seringkali hanya memperhatikan dan melihat apa yang belum pernah atau belum kita miliki. Maka kita nggak bisa bersyukur. Saya belum punya ini, saya belum pernah ke sana, saya belum pernah mengalami ini. Sehingga kita tidak akan bisa mengucap syukur. Sukar mengucap syukur. Tapi coba lihat, oh ya, walaupun saya belum memiliki itu, tapi saya sudah memiliki ini. Ya, jadi kita akan bisa mengucap syukur dengan apa yang sudah ada, yang sudah kita miliki. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali kita tidak bisa mengucap syukur dalam kehidupan ini karena kita selalu memperhatikan dan melihat apa yang belum kita miliki, bukan kepada apa yang sudah kita punya dan yang sudah kita miliki. Biar lewat firman Tuhan pada saat pagi hari ini, mari sidang jemaat Tuhan, saya ajak kita untuk belajar taat kepada Tuhan. Ketika dia suruhkan ini, lakukan saja. Jangan berbantah-bantah. Jangan adu argumen. Lihat ke 10 orang kusta ini ketika Tuhan suruhkan pergi, tunjukkan dirimu kepada imam-imam. Ya mereka nggak cari alasan. Loh Tuhan, kami kan belum sembuh. Ya mereka juga nggak ajak Tuhan Yesus beradu argumentasi dulu. Tapi mereka dengar, mereka langsung jalankan. Mereka langsung pergi. Kita lihat ketika kita melangkah, maka di tengah jalan Alkitab menulis mujizat terjadi. Tubuh mereka yang penuh dengan kusta itu menjadi tahir, bersih, sembuh. Berkat ketaatan, engkau akan melihat kuasa dan mujizat Allah turun dan terjadi dalam keluargamu, dalam kehidupanmu pribadi, dalam pekerjaanmu, dan dalam segala apapun yang kita lakukan. Terus bangun dirimu untuk hidup di dalam pengucapan syukur. Bersyukur, berterima kasih. Karena itulah yang Tuhan kehendaki. Yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Setiap saat dalam kondisi yang bagaimanapun Tuhan mau kita tetap hidup di dalam pengucapan syukur. Saya ajak kita sejenak merenungkan kasih Yesus yang begitu luar biasa yang sudah kita alami. Kalau kita mulai menghitung, mengingat-ingat kebaikan, berkat, anugerah yang Tuhan sudah curahkan kepada kita, maka kita tidak bisa mengingatnya karena terlalu banyak. Tidak sanggup menghitungnya karena terlalu besar. Sebabnya taat kepada Tuhan. Terus mengucap syukur kepada Dia. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu pada pagi hari ini.
Kami menyadari seringkali kami tidak taat kepada firman Tuhan. Seringkali kami memberontak. Ampuni kami. Biar lewat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami terima, yang kami dengar pada pagi hari ini, menjamah hati kami, menggugah hati kami supaya kami taat dan tunduk kepada perintah-perintah Tuhan. Dan biarlah lewat pertolongan Roh Kudus di tengah-tengah bencana yang kami alami saat ini, kami juga melatih diri kami untuk hidup di dalam pengucapan syukur setiap saat. Mengucap syukur dalam segala hal. Karena itulah yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan di dalam hidup ini. Hamba percaya Tuhan tidak pernah kehabisan cara untuk menolong kami yang terpuruk. Kuasa-Mu tidak pernah berubah untuk sanggup membangkitkan semangat kami, memulihkan kami, menyembuhkan kami yang sakit. Sebabnya Tuhan yang melawat seluruh sidang jemaat-Mu, GPP Silom Pondok Chandra yang ada di rumah saat pagi hari ini. Tuhan yang tolong mereka, supaya kami tetap semangat di dalam Tuhan. Roh kami menyala-nyala, berkobar-kobar untuk Tuhan. Tuhan yang memberkati seluruh sidang jemaat-Mu dengan tubuh yang sehat, kekuatan yang baru. Tuhan juga limpahi rumah tangga mereka masing-masing dengan keharmonisan, kerukunan, damai, sejahtera, sukacita Allah mengalir. Penyertaan Tuhan membuat usaha pekerjaan, mata pencaharian, karir dan studi anak-anak kami berhasil. Kami diberkati Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan. Kami tetap menyerahkan bangsa kami Indonesia dalam tangan Tuhan. Perlindungan-Mu, damai sejahtera-Mu turun atas bangsa kami. Kami percaya pemulihan itu akan dialami oleh Indonesia. Sehingga tidak sampai berlarut-larut bencana ini dialami oleh bangsa ini. Pulih kembali, bangkit kembali. Dan kami tetap semakin mengandalkan dan mempermuliakan nama Tuhan. Kami menyerahkan pemerintahan dari pusat sampai ke daerah, presiden, wakil presiden, gubernur Jawa Timur, wali kota Surabaya. Tuhan yang tolong, Tuhan yang topang mereka. Berikan hikmat, berikan kekuatan, kemampuan untuk berpikir. Untuk bisa membawa bangsa ini keluar dari segala permasalahan yang kompleks ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari angkat tangan-Mu. Terimalah kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera, sukacita dan kebahagiaan dari Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan kekuatan, hikmat, penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita. Mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, saya akan menyampaikan pengumuman selama 1 minggu ke depan. Untuk yang pertama, gereja memiliki kebijakan ibadah tengah minggu diliburkan sampai waktu yang belum ditentukan. Untuk kedua, ibadah perayaan hari Minggu tanggal 31 Mei diselenggarakan secara online melalui channel YouTube gereja kita yaitu Siloam Channel. Untuk yang ketiga, gereja mengajak jemaat berdoa demi kebaikan bangsa dan negara dari pandemi COVID-19. Sekian pengumuman dari saya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.